Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana membuat daftar hadir atau absen kehadiran online dengan menggunakan Canva AI. Sebelum kalian, Bapak Ibu, Dewan Guru semuanya, atau siapapun yang menyimak video saya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar saya makin bersemangat untuk buat tutorial yang lainnya. Nah, mari kita simak sama-sama bagaimana proses pembuatan absensi kehadiran siswa dengan menggunakan Canva AI. Seperti biasa Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masuk ke Canva AI ya. Kemudian di sini nanti kita akan pilih code ya. Jadi kita akan minta Canva AI itu membuat kode otomatis ya. Nah, tapi sebelumnya kita perlu buka ke Google Spreadsheet. Nah, tujuannya apa? Karena kita nanti akan membuat Canva AI ini terhubung dengan Google Spreadsheet. Nah, jadi di sini kita akan buatkan nama filenya dengan judul absen kehadiran. Kemudian pada kolom ini kita akan tuliskan nama siswa, kemudian hari, tanggal kehadiran, dan catatan. Baik, di sini kita sudah buat Google Spreadsheet-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan buat prompt untuk kita tampilkan, untuk kita munculkan di Canva, di mana nanti Canva akan membuat sebuah aplikasi mengenai absen kehadiran ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan prompt-nya. Oke, kita lihat. Di sini ada nama siswa, hari, tanggal, kelas, dan kehadiran. Oke, nama siswa, hari, tanggal, kelas. Baik, kita ganti kelas dan kehadiran. Oke. Kemudian, nah di sini saya menyebutkan buatkan aplikasi kehadiran siswa yang datanya terhubung ke Google Spreadsheet. Urutan kolom pada spreadsheet adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita menyebutkan urutan kolom-kolom, nama kolom yang kita munculkan di spreadsheet. Kita munculkan kembali di prompt biar Canva AI-nya itu mengenali urutan kolom yang ada di spreadsheet yang kita siapkan. Kemudian kita ingin buat header, maka kita berikan prompt untuk membuat header. Buatlah header dari identitas berikut: aplikasi kehadiran siswa, itu judulnya SD Negeri Pasti Sukses. Nah, ini sebagai contoh ya, jangan ditiru, ini hanya sekedar contoh. Kemudian alamatnya di Jalan Canva AI Surfing. Nah, ini sekedar aja. Kemudian dan footernya hak cipta Canva Content Creator misalkan. Oke, hak cipta Pak Muharir misalkan gitu ya. Oke, nah seperti ini. Oke, kemudian pastikan form yang dibuat sesuai dengan kolom spreadsheet di atas dan data yang diisi di Canva akan masuk ke spreadsheet tersebut, dan ketika klik tombol kirim data akan muncul data sudah terkirim. Jadi setelah datanya itu ditekan kirim data, kemudian nanti akan ada muncul tulisan data sudah terkirim. Nah, kemudian buatkan juga Google Apps Script. Nah, Google Apps Script ini sangat penting kita berikan prompt-nya di sini karena nanti kita perlu menyesuaikan link yang atau script yang diberikan oleh Canva AI untuk kita masukkan ke Google Apps Script ini. Nah, jadi di mana kita bisa dapatkan link ini? Nah, di sini ini kan spreadsheet yang kita buat tadi. Nah, jadi kita kopikan link ini.
link ini kita kopikan, klik di bagian alamat HTML-nya ini, kemudian kalau sudah biru seperti ini, klik kanan, kemudian copy, kemudian Bapak Ibu bawa kembali ke bagian prompt, kemudian pastekan. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian seluruh prompt ini Bapak Ibu copy, Ctrl A, copy. Kemudian Bapak Ibu buka Canva AI, kemudian pastekan kemari. Oke. Nah, di sini kita coba akan submit terlebih dahulu. Nah, ketika proses pembuatan kode ini, nanti Canva AI itu akan memberikan satu script lagi yang perlu kita copy, kita cocokkan, kita masukkan ke Google Spreadsheet kita. Nah, di mana nanti jadi Canva AI dengan aplikasi yang kita minta buat tadi itu nanti akan dihubungkan dengan spreadsheet-nya. Nah, jadi nanti akan ada script yang akan disediakan oleh Canva AI itu sendiri. Nah, baik. Ini tampilannya sudah seperti ini, ya. Nah, tapi ini belum bisa terhubung. Oke, ya, ini. Jadi ini headernya aplikasi kehadiran siswa SD Negeri Pasti Sukses Jalan Canva Surfing. Kemudian nama siswa, pilih hari, ya. Nah, ini belum bisa dikirim nih. Nah, ini kita contohnya aja ya, misalkan nama Muharir. Nah, pilih hari misalkan besok Selasa. Nah, atau iyalah Selasa aja gitu. Senin ya, Senin aja. Hari tanggal 27 bulan 10 2025. Pilih kelas, saya ada di kelas 5A misalnya. Kemudian saya hadir. Oke, ini kan tidak bisa datanya terkirim. Nah, meskipun di sini datanya sudah terkirim, tetapi di sini tidak masuk. Nah, kita mau nanti datanya itu masuk kemari, ya. Nah, kenapa tidak bisa masuk otomatis kemari? Karena ada tadi script yang belum kita linkkan, kita hubungkan dengan spreadsheet-nya. Nah, kita ambil dulu linknya. Nah, di sini ada link. Nah, ini script-nya. Jadi Bapak Ibu ambil script function do post ini di blok kemudian sampai tanda kurung karawal nih. Nah, kemudian Bapak Ibu klik kanan, copy. Setelah di copy, masuk lagi ke Google Spreadsheet-nya, pilih extension ini. Klik extension-nya, kemudian pilih app script-nya. Nah, setelah terbuka app script ini, Bapak Ibu nanti mempastekan kode tadi. Biar Bapak Ibu linknya itu terhubung dengan Canva AI dan juga script spreadsheet ini. Ini pastekan ya. Oke, allow di sini Bapak Ibu harus pilih allow. Oke, sudah. Nah, kemudian di bagian deploy ini, Bapak Ibu pilih yang new deployment. Oke. Di sini select type, pilih web app. Jadi pilih yang berbasis web ini ya. Kemudian ini judulnya boleh kita sesuaikan aja, absen kehadiran. Kemudian di who access ini, siapa yang bisa mengakses? Saya pilihnya anyone, karena nanti kan siswanya itu akan mengisi daftar hadir ini. Oke, kemudian deploy. Nah, nanti di sini akan keluar satu tombol lagi berwarna biru, authorize-nya. Nah, ini authorize access-nya. Nah, jadi kita perlu connect dengan email lagi ya. Oke, kemudian kita allow-kan. Setelah di allow nanti akan muncul dua URL ya. Nah, jadi ini satu URL-nya. Nah, yang kita perlukan adalah URL ini. Jadi URL ini kita kopikan, klik copy aja. Kemudian Bapak Ibu kembali ke Canva. Di prompt yang ini yang sudah dibuat ini. Nah,
kita masukkan di bagian perintah ini, mungkin kalimatnya seperti ini link apps script-nya, kemudian titik 2, Bapak Ibu, kemudian pastekan link yang tadi. Nah, setelah dipastekan, Bapak Ibu, ini tujuannya adalah untuk menghubungkan linknya ini apps script dengan Canva AI-nya. Nah, kenapa kita perlu seperti itu? Ingat ya, karena kita tadi ketika mengcopy ini, di sini Canva AI sudah mengatakan saya akan membuat aplikasi kehadiran siswa yang terhubung ke Google Spreadsheet untuk Anda. Aplikasi kehadiran sudah siap. Form ini memiliki semua field sesuai kolom spreadsheet Anda dan akan menampilkan pesan data sudah terkirim setelah submit. Google Apps Script untuk spreadsheet-nya. Nah, jadi dia memberikan Google Apps Script ini untuk kita pastikan tadi. Nah, buka Google, ini ada instruksinya. Kemudian di bawah, di sini kan copy URL yang diberikan dan ganti your script di kode HTML dengan URL tersebut. Nah, kita, Bapak Ibu jangan sampai terkecoh, mungkin nanti Bapak Ibu akan mencari di mana nih mau di copy URL tadi, dipastikan kemana. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan dialihkan kemari, ada show code. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan, kalau dicari dengan teliti akan ada, cuman nggak bisa dipastikan kemari. Nah, jadi kita cuman berikan prompt-nya lagi, kita lanjutkan prompt-nya. Ini link app script-nya. Oke, kemudian kita submit. Nah, jadi karena ini masih berkaitan dengan prompt yang sebelumnya, jadi dia akan mengupgrade. Nah, dia akan mengupgrade. Nah, baik. Nah, ini yang sudah versi yang sudah bisa terhubung. Kita akan coba. Nah, kita akan lihat di sini masih kosong, nama siswa, hari, tanggal, kelas, dan kehadiran masih kosong. Kita akan coba isi, nanti harusnya secara otomatis akan terisi kemari. Baik, kita tes nama siswa, Muharir, kemudian pilih hari, Senin, tanggal, Bapak Ibu cocokkan nanti untuk tesnya. Kemudian saya pilih kelas 5A, kehadiran, tentunya hadir, oke, kirim data. Nah, setelah mengirim, baik, data sudah terkirim. Jadi harusnya secara otomatis karena kita sudah melinkkan atau menghubungkan tadi Canva AI ini, aplikasi AI ini dengan absen kehadiran tadi di Google Spreadsheet, harusnya sudah muncul otomatis. Nah, ini dia yang saya maksud tadi. Jadi secara otomatis siswa yang sudah hadir mengisi link kehadiran ini, dia akan muncul secara otomatis di Google Spreadsheet Bapak Ibu semuanya. Nah, kita tes, coba satu lagi, misalkan siapa ya? Mungkin namanya Andri misalnya. Andri, pilih hari, Senin, kemudian tanggal, pilih kelas. Ya, mungkin karena dia tidak hadir, dia sakit, dia isi sakit. Ya, mungkin dia ngisinya di rumah. Kirim data. Oke, sudah mengirim, data sudah terkirim. Nah, jadi si siswa ini, si Andri ini, tadi itu tidak hadir. Harusnya ke Google Spreadsheet ini dia akan muncul di baris kedua, itu nama Andri, hari ini itu sakit, tidak hadir. Nah, Andri hari yang sama itu tidak sakit, tidak hadir ya, sangat sakit. Nah, jadi seperti itulah contoh pembuatan daftar atau absen kehadiran otomatis menggunakan Canva AI. Nah, bagaimana Bapak Ibu ingin membagikan linknya? Nah, kita akan gunakan use in design ini seperti sebelumnya. Ya, kita kirimkan ke website, bentuk website, kemudian nah setelah seperti ini,
kita akan publish websitenya. Oke, ini saya perpendek aja ya, jadi absen kehadiran. Oke, baik, kalau sudah tercentang berarti tidak ada masalah. Kemudian kita publishkan. Kita tunggu sejenak. Nih, Canva-nya sedang menyiapkan link. Kita bagikan. Oke, ini linknya. Kemudian kita coba lihat view websitenya. Nah, sebentar ya. Nah, nanti di sini akan muncul bagaimana harusnya tampilan aplikasi ini. Nah, jika dibuka dengan versi laptop seperti ini. Oke. Nah, kita tes nama yang ketiga ya. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, mana tahu nanti mau membuat form otomatis seperti ini. Yang namanya biar modern-modern lah. Oke, kita berikan contoh nama siswanya siapa ya? Oke, namanya Bingo misalnya. Oke, Bingo. Pilih hari Senin, tanggal, oke, sudah pilih kelas. Dia dari kelas 5B, kemudian dia izin nggak masuk hari ini. Oke, kirim data. Oke, baik. Nah, data sudah terkirim. Baik, kita akan cek ke Google Spreadsheet kita. Harusnya ada nama. Ya, baik. Ada nama Bingo hari Senin tanggal 27 bulan 10 tahun 2025 dari kelas 5B, dia tidak masuk dengan status izin. Jadi Bapak Ibu, begitulah caranya membuat absen kehadiran otomatis, bisa untuk sekolah, bisa untuk kelas Bapak Ibu. Jadi kalau kelas Bapak Ibu nanti berarti diperjelas saja kelas 5, berarti tidak perlu lagi ada 5A, 5B, dan 5C dan sebagainya. Nah, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya makin semangat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.